Halo, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, saudara-saudara, hari ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana keunggulan dari program studi Pastoral Counseling pada Fakultas Teologi Institut Agama Kristen Manado. Perlu diketahui bahwa Institut Agama Kristen Negeri Manado adalah perguruan tinggi milik dari atau di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan selanjutnya, saudara-saudara, saya akan memaparkan lebih lanjut tentang secara khusus pada Fakultas Teologi. Di dalamnya ada kurang lebih 3 program studi, yaitu program studi teologi, program studi pastoral counseling, dan program studi misiologi dan ilmu komunikasi Kristen. Program studi pastoral counseling adalah salah satu program studi unggulan pada YKM Manado di Fakultas Teologi. Karena program studi ini sudah mendapatkan dan melebarkan sayap kemana-mana dan menemukan minat yang sangat luar biasa dari anak-anak yang ingin kuliah di program studi pastoral counseling. Memang program studi ini masuk di Fakultas Teologi karena pastoral adalah salah satu bidang ilmu teologi masuk dalam kategori teologi praktika. Dan oleh karena itu, prodi pastoral counseling ini juga sudah terakreditasi dari BAN PT, dan sekarang ini sementara dalam masa penantian untuk menerima kehadiran dari tim BAN PT, asesor BAN PT untuk melaksanakan asesmen lapangan atau visitasi dalam rangka untuk pengembangan dari reakreditasi yang ada di prodi pastoral counseling. Baiklah, saudara-saudara sekalian, tentunya kalau kita akan belajar atau mengetahui tentang seperti apa prodi pastoral counseling, tentunya ada visi dan misi dari prodi pastoral counseling itu sendiri. Dengan demikian bahwa kita akan melihat visi dari prodi pastoral counseling itu sendiri, yaitu terwujudnya program studi pastoral counseling untuk menghasilkan konselor Kristiani yang profesional, inklusif. Ini visinya. Dari visi ini tentunya akan diwujudkan dalam pelaksanaannya melalui misi. Karena itu misi prodi pastoral counseling pertama adalah melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan berkompeten di bidang pastoral counseling. Kedua, melatih mahasiswa agar terampil dan konstruktif dalam pengembangan dan penelitian di bidang pastoral counseling. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam bidang pelayanan yang berorientasi pada pastoral counseling. Yang keempat, membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait untuk memajukan program studi pastoral counseling. Selanjutnya, saudara sekalian, mari kita lihat dari misi itu tentunya, saudara, ada tujuan yang harus menjadi arah pelaksanaan operasional pendidikan di pastoral counseling. Ada 2 tujuannya itu. Tujuan yang pertama adalah menghasilkan lulusan sarjana strata 1 yang memiliki kemampuan akademik dan profesional, inklusif
yang terampil dan konstruktif dalam penelitian dan pengembangan di bidang teologi pastoral konseling. Tujuan yang kedua adalah menghasilkan cendekiawan Kristiani yang berperadaban Indonesia. Maka dari tujuan itu tentunya kami dari Prodi Pastoral Konseling punya program outcomes. Jadi setelah selesai menempuh program studi pastoral konseling ini, maka para mahasiswa itu diharapkan memiliki beberapa hal penting, yaitu pertama, memiliki sikap. Di dalamnya ada kemampuan yang menunjukkan sikap religius, jujur, disiplin, mengasihi, menghargai, empatik, suka menolong, dan toleransi di dalam masyarakat Majemuk. Dan yang kedua adalah memiliki pengetahuan, di mana di dalamnya menguasai keilmuan, mengembangkan materi secara kreatif, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, yaitu memiliki keterampilan. Di dalamnya mampu mengaplikasikan ilmu teologi pastoral konseling dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi komunitas, kelompok, keluarga, individu, dan lingkungan dalam masyarakat dan jemaat. Yang keempat adalah memiliki penerapan. Di dalamnya mampu menjawab berbagai permasalahan serta memberikan solusi bagi persoalan yang timbul dalam komunitas, kelompok, keluarga, individu, dan lingkungan di masyarakat dan jemaat. Yang kelima adalah memiliki penelitian dan pengabdian pada masyarakat, yang di dalamnya mempunyai kemampuan mengelola penelitian dan pengembangan di bidang ilmu teologi pastoral konseling yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendapatkan pengakuan nasional dan juga internasional. Selanjutnya saudara, mari kita ikuti bersama bagaimana profil lulusan dari Prodi Pastoral Konseling. Setelah kuliah di Prodi Pastoral Konseling YKN Manado, maka diharapkan para mahasiswa akan mendapatkan pekerjaan. Karena dengan mendapatkan pekerjaan itu merupakan mimpi, ya, cita-cita, ya, yang akan tercapai nanti dari para mahasiswa itu sendiri. Karena itu peluang-peluang yang didapatkan dari kelulusan pada program studi pastoral konseling adalah pertama, akan menjadi konselor pastoral Kristen, yaitu teolog praktis. Kenapa disebut seperti itu? Karena pastoral itu adalah bagian dari ilmu teologi praktika. Dan karena itu diharapkan bagi mahasiswa ini mereka akan dapat menjadi seorang teolog praktis. Yang kedua, setelah lulus, para mahasiswa ini juga sarjana pastoral konseling ini akan dapat menjadi pastor, dapat menjadi pendeta, dan juga dapat menjadi gembala pada beberapa gereja yang sudah bekerja sama. Nah, termasuk di dalamnya ada Gereja Masih Injil Sangitta Laut atau GEMIS, ya, yang memang sudah melakukan penandatanganan MOU dengan YKN Manado. Dan di dalamnya keterlibatan Prodi Pastoral Konseling juga. Sehingga sudah ada beberapa lulusan dari Prodi Pastoral Konseling ini menjadi pendeta, ya, diterima vikaris dan menjadi pendeta, diteguhkan menjadi pendeta di Gereja Masih Sangitta Laut atau di GEMIS, ya, yang sudah ditempatkan sekarang. Karena itu memang gembala dan pendeta juga merupakan kepentingan dari pemangku kepentingan itu sendiri. Dan karena itu diharapkan lulusan dari prodi ini akan dapat diterima untuk itu. Selanjutnya yang ketiga adalah lulusannya dapat menjadi konselor pastoral teologi di bidang sosial, hukum, dan industri. Ya. Dan yang keempat adalah dapat menjadi pegawai negeri sipil atau tenaga pengajar, guru bimbingan konseling pada sekolah-sekolah. Nah, ini menarik sekali, saudara. Memang sangat banyak ya peluang ya lapangan pekerjaan setelah lulus di prodi pastoral konseling.
Yang kelima yaitu dapat menjadi tenaga pastoral profesional. Nah, ini sangat menarik ya, menjadi tenaga pastoral profesional. Mendapatkan ya, diharapkan mendapatkan sertifikat CPE, itu Clinical Pastoral Education. Memang ini salah satu program unggulan kami karena sementara ini dalam proses pembenahan untuk itu, sementara dipersiapkan ke depan di Prodi Pastoral Counseling IAKN Manado itu akan ada semacam diklat atau pendidikan CPE atau Clinical Pastoral Education, dan nanti kami akan menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga profesional di bidang pastoral, termasuk dalamnya seperti API, Asosiasi Pastoral Indonesia, yang sekarang ini sedang juga getolnya untuk mempersiapkan para hamba-hamba Tuhan menjadi lulus atau mendapatkan sertifikat CPE. Dan ini mimpi dan ini kerinduan kami di Prodi Pastoral Counseling. Dan yang keenam adalah lulusan Prodi Pastoral Counseling dapat menjadi penyuluh agama Kristen, ya, baik PNS maupun non PNS pada Agama Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa, dapat diterima menjadi penyuluh agama Kristen. Yang ketujuh, profil lulusan kami setelah lulus di Prodi Pastoral Counseling, mereka dapat menjadi peneliti di bidang teologi pastoral, bisa mengembangkan teologi pastoral dan mungkin bisa akan menaikkan tingkatnya mengikuti studi S2 di bidang teologi pastoral. Selanjutnya, saudara, bagi anak-anak sekalian, bahkan pemangku kepentingan yang menyaksikan tayangan ini, jangan bimbang, jangan ragu atas Prodi Pastoral Counseling dan persiapkan kader-kader gereja untuk kuliah di sini. Karena di Prodi Pastoral Counseling juga ada beasiswa, ya, ada penerimaan, ada beasiswa, ya, penyediaan beasiswa bagi mahasiswa, yaitu di dalamnya ada beasiswa KIP kuliah, itu pintar kuliah. Ini program presiden kita. Beasiswa ini pengganti beasiswa bidik misi pada tahun lalu. Dan KIP kuliah ini juga dikhususkan bagi keluarga yang kurang mampu. Jadi anak-anak orang tuanya yang kurang mampu akan dibantu untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Dan sekarang ini sudah banyak yang sementara dibantu untuk itu. Selanjutnya ada beasiswa PPA, prestasi penunjang akademik. Ya, masuk di sini juga akan dapat beasiswa. PPA ini nanti akan dapatkan bagi mahasiswa, akan diseleksi berdasarkan prestasi, ya, prestasi mereka ketika mereka masuk di semester genap, ya, semester 2, 4, 6, 8 itu mereka akan diseleksi lagi untuk yang berprestasi, tentunya akan diberikan hadiah berupa beasiswa PPA. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara pemangku kepentingan dan pimpinan gereja dan pimpinan lembaga, saudara-saudara sekalian yang berkerinduan untuk kuliah di IAKN Manado, Prodi Pastoral Counseling, yang berkeinginan menjadi pendeta, ya, jangan bimbang dan jangan ragu, karena nanti saya akan menayangkan, ya, menjelaskan tentang sebaran mata kuliah apa sih yang diajar, yang didapatkan oleh mahasiswa ketika kuliah di Prodi Pastoral Counseling. Ya, kita mulai. Ini sebaran mata kuliah yang kami tayang ini, yang sedang terjadi dan akan dilaksanakan, ya, sedang dilaksanakan PBM-nya, proses belajar mengajarnya di kampus IAKN Manado, Prodi Pastoral Counseling. Semester 1 nanti mahasiswa akan mendapatkan 10 mata kuliah. Di dalamnya adalah mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, ya, 2 SKS, bahasa Inggris 2 SKS, bahasa Inggris sudah mulai semester 1, bahasa Indonesia 2 SKS, studi perjanjian lama, kitab Taurat dan sejarah, jadi studi perjanjian lama khusus kitab Taurat dan sejarah SKS, studi perjanjian baru Injil dan kisah para rasul 2 SKS, dasar ilmu teologi 2 SKS, pendidikan karakter Kristiani 2 SKS, filsafat ilmu 2 SKS, psikologi umum 2 SKS, bahasa Yunani 2 SKS. Keseluruhan 20 SKS. Ini akan ditempuh di semester 1 bagi para mahasiswa. Jadi ini rata-ratanya ini semua mata kuliah dasar, ya, mata kuliah awal, ya, pembimbing awal, ya.
Selanjutnya masuk pada semester 2. Nanti pada semester 2 mahasiswa di Prodi Pastoral Counseling akan belajar mata kuliah Bahasa Inggris Teologi. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi di semester 1 ada mata kuliah Bahasa Inggris, jadi itu Bahasa Inggris umum. Tapi untuk semester 2 ada lagi Bahasa Inggris, yaitu Bahasa Inggris Teologi, 2 SKS. Lalu Psikologi Perkembangan, 2 SKS. Lalu Teologi Konseling, 2 SKS. Nah, ini sudah masuk pada pemahaman dasar ya tentang teologi pastoral konseling. Harus ya di semester 2 sudah dimasukkan karena kepentingan untuk memperkuat ya dasar fondasi dari mahasiswa untuk memahami tentang seperti apa pastoral konseling itu dan seperti apa teologi pastoral konseling. Selanjutnya komunikasi pastoral. Nah, ini mata kuliah paling menarik ya, menarik juga ya. Berikut komunikasi pastoral 2 SKS. Selanjutnya mata kuliah hermeneutika dasar. Ya, semester 2 sudah ada mata kuliah hermeneutika tapi masih hermeneutika dasar. Selanjutnya mata kuliah studi PL atau studi perjanjian lama, kitab sastra dan nubuat. Ya, studi PL, sastra nubuat 2 SKS, studi perjanjian baru, surat-surat dan wahyu, bahasa Ibrani. Nah, di semester 1 ada mata kuliah bahasa Yunani, ya. Bahasa dari perjanjian baru. Dan sekarang ini bahasa Ibrani, bahasa dari kitab perjanjian lama sudah masuk di sini. Selanjutnya sejarah pastoral konseling. Ya, ini sudah ada mata kuliah sejarah. Kenapa? Dasar ya. Sebelum masuk kepada mata kuliah inti tentang pastoral konseling, maka mahasiswa juga harus diajar tentang latar belakang sejarah ya, sejarah adanya pastoral konseling itu sendiri. Selanjutnya ada mata kuliah terakhir di bawah itu spiritualitas pastoral. Ini mata kuliah sangat penting di semester 2 ini. Kenapa? Karena ini mata kuliah bersyarat ya. Persyaratannya di semester 1 yaitu mata kuliah kalau di semester 1 kita lihat mata kuliah persyaratannya yaitu mata kuliah pendidikan karakter Kristiani ya. Lulus mata kuliah pendidikan karakter Kristiani, lalu setelah itu mereka akan mendapatkan di semester 2 spiritualitas pastoral. Mata kuliah ini adalah pembentukan iman ya. Di dalamnya ada semi retreat dan juga meditasi yang harus mereka ikuti dalam proses belajar mengajar di kelas maupun di laboratorium pastoral counseling ya. Perlu diketahui bahwa di prodi pastoral counseling juga kami punya laboratorium pastoral counseling, di dalam juga membuka pelayanan berhubungan dengan konseling pastoral di kampus maupun dibuka untuk umum. Jadi spiritualitas pastoral ini penting dalam rangka pembinaan iman, penguatan iman, pertobatan, meditasi, retreat yang harus dilakukan di kampus. Ada kurang lebih 20 SKS di semester 2. Saudara, selanjutnya kita akan masuk di sebaran mata kuliah semester 3. Sebaran mata kuliah semester 3, yaitu dalamnya ada mata kuliah metodologi penelitian. Kenapa mata kuliah ini ada? Mata kuliah ini sudah di semester 3 dalam rangka kepentingan karena nanti setelah semester 3 mereka para mahasiswa ini sudah berbagai tugas yang akan diberikan oleh para dosen-dosen, membuat makalah, membuat karya tulis, membuat penelitian, membuat proposal, nanti masuk ke skripsi, sehingga dengan adanya mata kuliah ini mereka sudah terbantu bagaimana menyusun makalah dengan baik ya, cara penulisannya seperti apa berdasarkan pedoman yang ada di kampus, yaitu di IAKN. Selanjutnya ada mata kuliah etika seksual dan medis, ini 2 SKS. Lalu ada mata kuliah teori dan model konseling, 2 SKS. Lalu mata kuliah pastoral konseling keluarga. Ya, ini sudah ada di mata kuliah ini karena nanti setelah mata kuliah pastoral konseling keluarga, di semester berikutnya akan ada mata kuliah yang ada pembagian ya, mata kuliah pastoral anak, remaja, pemuda, juga ada kuliah dewasa dan lansia. Tapi untuk semester 3 mereka akan mendapatkan mata kuliah pastoral konseling keluarga, bagaimana melaksanakan konseling kepada keluarga itu sendiri. Selanjutnya ada mata kuliah eko pastoral konseling, ekologi pastoral konseling, ini 2 SKS. Lalu ada mata kuliah misiologi, 2 SKS.
Lalu mata kuliah kesehatan mental sudah masuk di mata kuliah khusus kesehatan mental. Lalu ada mata kuliah sosiologi agama 2 SKS. Sosiologi agama masuk di semester 3 karena memang di pastoral counseling perlu sosial agama karena berbicara pastoral counseling juga berbicara tentang kehidupan sosial dari uh, manusia itu sendiri. Lalu ada mata kuliah liturgika, ya, ilmu tata ibadah. Ya. Dan ini sudah masuk di semester 3 karena mata kuliah ini juga penting ya, dalam rangka mempersiapkan mereka untuk mengerti tentang bagaimana mereka memimpin peribadatan. Ya, tentunya mata kuliah liturgika ini interdenominasi ya berdasarkan gereja dan aliran-aliran dari mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya ada mata kuliah sejarah gereja. Ini penting ya sejarah gereja karena sebagai orang Kristen tentunya kita harus paham tentang sejarah gereja apalagi menjadi seorang teolog pastoral counseling. Selanjutnya semester 4, Saudara, sebaran mata kuliah semester 4 ada mata kuliah pastoral counseling anak, remaja, dan pemuda. Ini penjabaran dari mata kuliah pastoral keluarga tadi. Mata kuliah pastoral counseling anak, remaja, dan pemuda ini ada kurang lebih 3 SKS. Ya. Lalu mata kuliah hermeneutika perjanjian baru, Injil, dan kisah para rasul. Ini sudah masuk di hermeneutika. Hermeneutika itu ilmu tafsir atau eksegese, kitab Injil, dan kisah para rasul. 2 SKS. Lalu ada mata kuliah hermeneutika perjanjian lama, Taurat, dan sejarah. Nah, karena itu para pemangku kepentingan, para yang menonton sekalian, Bapak Ibu Saudara, jangan bimbang ya untuk jangan sungkan-sungkan ya untuk menyerahkan anak Bapak Ibu kuliah di sini karena yang pasti bagi gereja yang sudah siap untuk menerima merekrut menjadi tenaga vikaris. Karena di prodi ini juga ada berbagai mata kuliah tafsiran ya, eksegese, ya, hermeneutika yang memang sangat relevan dan sangat cocok untuk pelayanan yang ada di gereja kita masing-masing. Berikut ada mata kuliah mikro konseling. Nah, ini sangat luar biasa. Ada mata kuliah ini 2 SKS, baru mata kuliah metode studi kasus, ya, metode studi kasus. Selanjutnya mata kuliah psikodiagnostik 2 SKS. Ini untuk mendiagnosa psikologi dari manusia, anggota jemaat atau seperti apa. Ya. Lalu ada mata kuliah agama suku, ya, 2 SKS. Ada mata kuliah homiletika, ilmu berkhotbah. Ya. Di semester 3 ada mata kuliah liturgika. Dan di semester 4 sudah ada mata kuliah homiletika. Ya, ini menarik karena ini mata kuliah ilmu berkhotbah ini sangat cocok nanti sehingga memang mereka siap jadi pendeta, jadi gembala karena diajar tentang bagaimana berkhotbah. Juga ada mata kuliah musik gereja. Tidak hanya berkhotbah tapi bagaimana mereka merancang musik ibadah, peribadah atau nyanyian-nyanyian gereja itu dan diajar di program studi ini. Lalu ada mata kuliah studi agama-agama. Studi agama-agama ini termasuk dalamnya adalah pembahasan tentang ada beberapa agama yang ada di Indonesia, ya, dan ini masuk dalam pembahasan dalam mata kuliah ini. Jadi ada kurang lebih 20 SKS di semester 4. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kepentingan sekalian kita akan menyaksikan sebaran mata kuliah di semester 5. Di semester 5, mahasiswa akan mendapatkan mata kuliah hermeneutik PL, Perjanjian Lama, Nevi'im, dan Ketuvim. 2 SKS. Ini sudah masuk ya. Hermeneutiknya cukup banyak juga ya. Ada hermeneutik PL dan sekarang juga ada hermeneutik perjanjian baru, surat-surat. Ya, hermeneutik perjanjian baru surat-surat 2 SKS. Lalu ada manajemen pastoral dan hukum gereja. Nah, ini luar biasa ada mata kuliah ini. Manajemen pastoral dan hukum gereja 2 SKS. Lalu ada mata kuliah pastoral konseling kedukaan. Ini mata kuliah menarik juga karena ini khusus untuk pastoral konseling bagaimana nanti para mahasiswa bahkan nanti ketika mereka menjadi pelayan, menjadi pendeta atau menjadi gembala mereka mengerti tentang definisi dari kedukaan itu sendiri, ya, dan bagaimana mereka mengembangkan pelayanan pastoral kedukaan di jemaat. Selanjutnya ada mata kuliah dogmatika, ya, 2 SKS. Ada mata kuliah teologi kontekstual 2 SKS. Ada juga mata kuliah yang menarik di sini itu clinical pastoral education.
Ini CPI. Nah, ini yang saya katakan di awal bahwa ke depan prodi pastoral counseling itu akan membuat atau membentuk semacam pelatihan atau pendidikan CPI atau Clinical Pastoral Education. Nanti akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga profesional karena nanti diharapkan mereka akan setelah lulus di prodi pastoral counseling mereka akan selain mendapat ijazah mereka juga akan mendapat sertifikat CPI ya, sehingga ketika mereka punya sertifikat CPI mereka bisa mengembangkan pastoral secara profesional ya, konselor secara profesional dan juga diterima karena ini merupakan juga salah satu persyaratan setiap rumah sakit untuk menerima tenaga konselor pastoral di rumah sakit harus mempunyai sertifikat CPI. Dan ini sementara dalam perjuangan kami di prodi pastoral counseling dan mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan ini akan sudah jalan yang diharapkan untuk itu. Selanjutnya mata kuliah konseling kelompok. Mata kuliah konseling kelompok ini juga ada. Lalu ada mata kuliah yang namanya mata kuliah pastoral kaum marginal. Ya, mata kuliah pastoral kaum marginal. Ini sangat mendasar. Ya. Jadi pelayanan pastoral tidak hanya bagi kaum-kaum tertentu, tapi kaum marginal juga bagaimana pengembangan terhadap pelayanan pastoral kepada kaum marginal. Lalu ada mata kuliah etika konseling Kristen. Ini 2 SKS. Maka demikian di semester 5 ini ada kurang lebih 20 SKS. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, pemangku kepentingan kita akan menyaksikan semester 6 ya. Sebaran mata kuliah di semester 6 yaitu praktik liturgika dan homiletika. Ini namanya praktik lithom ya. Sehingga itu setelah mereka mendapatkan mata kuliah liturgika, mereka mendapatkan mata kuliah homiletika, selanjutnya di semester 6 mereka akan turun lapangan untuk melaksanakan praktik ya, praktik lithom, ilmu berkhotbah dan liturgi, ilmu tata ibadah. Ya, sekiranya gereja-gereja dapat menerima, termasuk di Gemis selama ini memang mereka sedang melaksanakan praktik lithom di Gemis ya, di Kota Manado dan Bitung ya, Minut ya, juga. Sehingga ini berjalan dengan baik atas kerjasama dengan gereja, maka dilaksanakan praktik dan gereja Gemis menerima dengan sukacita kehadiran dari mahasiswa ini untuk berpraktik. Selanjutnya ada mata kuliah pastoral counseling krisis. Ya, ini sangat menarik. Lalu masih ada lagi mata kuliah hermeneutika perjanjian lama, sastra dan nubuat. Masih ada lagi hermeneutika. Lalu ada mata kuliah fobia dan sangat luar biasa dalam kondisi sekarang ini misalnya COVID-19 tentunya mata kuliah ini sangat relevan ya bagi mahasiswa dan juga bagi para hamba Tuhan nanti akan kuliah di sini sangat baik sekali bagi mereka ya untuk menghadapi tanggung jawab pelayanan yang bervariasi. Ada juga mata kuliah menarik di dalamnya itu bimbingan konseling sekolah. Kenapa ini masuk mata kuliah ini? Karena memang mata kuliah ini harus ada karena kepentingan untuk menjadi guru BK di sekolah. Jadi harus ada mata kuliahnya. Jadi belajar bagaimana menjadi guru BK. Lalu ada mata kuliah yang menarik juga yaitu exorcism and inner healing ya, pengusiran setan ya kan. Ini mata kuliah yang sangat luar biasa ini. Tidak ada di prodi-prodi yang lain mata kuliah ini, hanya di pastoral counseling karena bagaimana mau teknik-teknik untuk kita melaksanakan peperangan rohani ya di situ. Lalu ada mata kuliah teologi PL ya, teologi perjanjian lama, lalu ada mata kuliah teologi perjanjian baru, lalu ada mata kuliah pastoral konseling dewasa dan lansia. Tadi saya katakan 2 SKS, lalu ada pastoral lintas budaya. Lalu ada mata kuliah pilihan, yang warna ini adalah mata kuliah pilihan pastoral korban narkoba dan HIV. Lalu ada mata kuliah pastoral pernikahan. Pastoral pernikahan. Jadi jumlah keseluruhannya harus diambil oleh mahasiswa 20 SKS. Tinggal mereka juga mengambil mata kuliah pilihan, tergantung ya. Selanjutnya saudara, kita akan masuk pada semester berikutnya yaitu semester 7 ya, semester 7. Sudah semester 7 ini ada berapa mata kuliah, yaitu dalamnya ada mata kuliah pastoral konseling pekerja. Ya, kenapa ada mata kuliah ini? Karena memang kelulusannya juga menjadi tenaga pastoral konseling ya.
di industri, di bidang industri, di perusahaan, ya, atau di rumah sakit atau di lembaga-lembaga tertentu. Jadi harus ada mata kuliah pastoral konseling pekerja. Lalu ada mata kuliah pastoral konseling narapidana, karena mereka juga di dalamnya narapidana itu menjadi satu objek pelayanan, ya. Di dalam ada orang yang terpenjara dan bagaimana pendekatan pastoral konseling masuk dan untuk melayani orang-orang yang ada di dalam tahanan itu. Lalu ada mata kuliah pastoral konseling anak berkebutuhan khusus. Nah, ini mata kuliah menarik, ya. Mata kuliah menarik ini 2 SKS. Lalu ada mata kuliah psikologi abnormal. Ya, ada mata kuliah teologi agama-agama. Ya, dari semua agama-agama apa-apa teologi mereka. Lalu ada mata kuliah pastoral sakramen. Nah, ini sangat menarik, pastoral sakramen, ya. Karena ini juga gereja mainstream juga punya sakramen. Maka bagaimana pengembangan dari pelaksanaan penggembalaan atau pastoral terhadap orang menerima sakramen, gitu. Lalu ada berikutnya adalah PPL, praktik pengalaman lapangan. Ini mereka akan turun di jemaat untuk melaksanakan PPL, ya. Dan ini sudah terlaksana di beberapa gereja, termasuk dalamnya Gemis yang juga menjadi salah satu lokasi untuk mahasiswa ini turun PPL. Ada juga mata kuliah pilihan bagi mereka jika mereka ingin mengembangkan lebih lanjut tentang pastoral konseling difabel. Ada juga bahasa Ibrani lanjutan, bahasa Yunani lanjutan, atau juga ada mata kuliah aliran-aliran gereja. Ya, ini juga mata kuliah pilihan bagi mereka yang secara khusus menekuni misalnya di bidang mengembangkan pastoral biblika begitu. Jadi mereka harus belajar Ibrani lanjutan atau Yunani lanjutan. Selanjutnya saudara, pemangku kepentingan dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita masuk pada semester 8 ya. Mahasiswa ini nanti di semester 8 mereka sudah akan KKN. Kuliah kerja nyata di semester 8. Setelah KKN, kembali dari KKN mereka akan mempersiapkan diri untuk buat proposal dan skripsi. Ya, satu paket proposal dan skripsi di semester 8. Ya, karena itu, sebaran mata kuliah di Prodi Pastoral Konseling ini ada kurang lebih semuanya 148 mata kuliah yang harus diikuti oleh para mahasiswa yang kuliah di Prodi Pastoral Konseling. Ya, seperti itulah Bapak Ibu Saudara. Nah, dan karena itu sebelum mengakhiri pemaparan saya ini, mau tunggu apa lagi? Ya, jangan ragu-ragu, jangan bimbang, ya silakan yakinlah bahwa ketika Bapak Ibu menyerahkan anak Bapak Ibu untuk studi di Prodi Pastoral Konseling IAKN Manado, Bapak Ibu akan mendapatkan hasil yang baik dan anak-anak Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu yang sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan, inginkan. Kembali ke gereja Bapak Ibu, bisa menjadi pendeta di gereja Bapak Ibu bagi gereja yang sudah menjalin MOU atau kerjasama dengan IAKN Manado, khususnya Prodi Pastoral Konseling. Kembali dapat bekerja di rumah sakit, dapat bekerja di perusahaan, dapat bekerja di instansi pemerintah maupun instansi swasta. Silakan mendaftar. Sekarang dibuka pendaftaran, ya. Dan untuk informasi pendaftaran, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi ya Prodi Program Studi Pastoral Konseling dengan nomor telepon dan WA. Pertama 0812 9512 3667. Sekali lagi 0812 9512 3667. Nomor yang kedua dihubungi di Prodi Pastoral Konseling adalah nomor telepon atau WA 0853 9469 4117. 0853 9469 4117. Ya, informasi ini, info pendaftaran ini kiranya Bapak Ibu pergunakan yang baik dan kami dari Prodi Pastoral Konseling menanti kehadiran Bapak Ibu untuk menyerahkan anak Bapak Ibu untuk studi. Percayakan anak Bapak Ibu untuk studi di Prodi Pastoral Konseling IAKN Manado karena kami yakin ini adalah pilihan yang bijaksana, apalagi gereja-gereja yang sudah bekerja sama, yang sudah menghasilkan pilihan yang sangat bijaksana, karena dengan Prodi Pastoral Konseling, Bapak Ibu akan menghasilkan kader generasi gereja ke depan yang siap untuk berhadapan dengan perkembangan zaman, industri, dan siap bekerja, menghasilkan lulusan yang siap bekerja. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang.